Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Sekali lagi kami ingin mengingatkan kembali bahwasanya di setiap akhir suratul Fajr ini dari ayat pertama sampai ayat yang kelima tetap rohnya itu dibaca karena akhir surahnya itu masing-masing adalah huruf roh. Ya, jadi jangan dibaca wal fajr wal layalin ash ya wasyaf'i wal watr wal laili idza yas ya hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah itu kalau baca seperti itu namanya bacaan ikhtilas. Ikhtilas itu dalam tanda kutip mengkorupsi bacaan. Kenapa? Karena harusnya ada huruf yang dibaca, yaitu huruf rohnya. Ya, roh yang dibaca sukun karena waqaf, tapi nggak dibaca. Ya, tapi nggak dibaca. Nanti itu sama halnya kayak surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu rohnya harus dibaca. Wajib. Jangan ditinggal. Jangan nggak dibaca. Ya, ikhtilas. Pokoknya baca Quran itu wajib pakai tajwid. Wal akhdhu bil tajwid hatfun lazim. Wal akhdhu bil tajwid hatfun lazim. Man lam yujawwid bil Quran athim. Wal akhdhu bil tajwid hatfun lazim. Tajwid itu harga mati. Tajwid itu harga mati saat membaca Al-Quran. Man lam yujawwidil Qur'an athim. Orang yang baca Quran enggak pakai tajwid dosa hukum gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan lupa pokoknya wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Semua ada huruf. Memang untuk yang bacaan seperti ini, ya bacaannya disebut dengan bacaan sukun Allah, memang itu nggak mudah. Nah, mudah harus terus latihan. Ya harus terus dan namanya tadribul lisan. Latihan membiasakan lidah gitu. Ya membiasakan lidah gitu. Gak gampang. Apalagi pun ketika belajar seperti ini gak gampang. Susah banget. Ya, tapi harus dibiasakan karena lidah itu selama sehat walafiat, selama itu lidah sehat walafiat nggak ada sesuatu apapun, kalau dilatih itu lama-lama akan bisa. Baik, kita akan lanjutkan. Ayat yang ke, kita akan lanjutkan ayat yang ke. Silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Gampang insyaallah, cuman yang perlu ditekankan ini pada kalimat bi'ad itu adalah qalqalah kubra. Qalqalah itu ada 3. Ya, qalqalah itu ada 3. Ada qalqalah sughra, yaitu qalqalah huruf qalqalah ya yang ada di pertengahan kata atau pertengahan kalimat. Ada qalqalah kubra, yaitu qalqalah yang ada di akhir kalimat. Ada qalqalah akbar, ya qalqalah yang ada di akhir ayat atau akhir ayat, tetapi dia memiliki syiddah atau memiliki tasydid seperti yang sering kita baca pada surah Al-Lahab.
Ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu ada qalqalah akbar. Nah, penamaan qalqalah ini bukan sekedar penamaan. Ya, surah, kubra, akbar. Tetapi cara membacanya pun berbeda. Ya, cara membaca pun berbeda. Kan qalqalah itu artinya mantul. Dia memantulkan bacaan. Maka ketika bacaan qalqalah ini ada di akhir, yaitu qalqalah kubra, maka ini pantulannya lebih daripada qalqalah sughra. Makanya harus betul-betul dipantulin. Kayak misalnya surah Al-Fajr ayat 6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bi'ad. Gitu. Sama nanti kayak kalau kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam perhatikan, lam yalid wa lam yulad. Beda. Lam yalid yang pertama adalah qalqalah sughra, yang kedua kubra. Beda nih. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Pantulannya beda. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama ini juga. Jadi pantulannya dibaca. Coba sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bi'ad. Coba sekali. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, bacaan kaifa nih. Bacaan kaifa gampang. Alam tara kaifa. Kaifa fa'ala. Nanti bacaan kaifa itu kan dia harful lin. Yang harus kita baca dengan ai. Kaifa. Jangan nanti malah belok. Malah belok itu imalah. Malah mirip. Jadi kaifa. Jadi beda antara kaifa dengan kaifa. Beda kan? Beda antara kaifa dengan kaifa. Jangan sampai nanti kita baca kaifa. Alam tara kaifa fa'ala. Alam tara kaifa. Jadi bukan kai. Mestinya kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Satu lagi. Huruf fa. Ya, huruf fa. Huruf fa ini makhrajnya adalah gigi bawah kita, gigi seri bawah. Gigi bawah kita, gigi ding. Kita kan gigi seri gigi bawah. Gigi seri kita menempel. Menempel dengan apa? Menempel dengan bibir atas. Bibir atas bagian lagi. Jadi fa, fi, fu. Dan huruf fa itu punya sifat hams. Apa? Mengeluarkan angin ketika diucapkan. Jadi kaifafa, fa. Jangan, mohon maaf, jangan huruf fa itu diganti jadi p. Ya. Alam tara kaifafa. Nah, itu salah itu. Itu namanya ibdalul harf. Yang mengganti huruf. Nah, mengganti huruf dalam tilawah itu termasuk al-lahnul jali, kesalahan besar. Ya, berarti jangan huruf fa yang harusnya makhrajnya adalah gigi seri bagian bawah menempel dengan bibir bagian atas, ya, bibir bagian jadi fa, fi, fu, dan mengeluarkan angin kayak seperti seakan-akan orang niup lalu dia dengan apa? P, dengan huruf P. Alam tara kaifa. Nah, itu salah. Ya, itu. Mungkin ya sebagian besar tuh ada Al-Fakir pernah ada sebagian besar guru-guru, apalagi guru-gurunya Betawi itu. Di guru-guru Betawi. Memang betul ketika mereka baca kitab, mereka baca huruf fa dengan pa. Jadi kan, tapi kan itu baca kitab. Baca kitab, bukan baca Quran. Nah, baca Quran dan baca kitab beda.
Jangan sampai kebiasaan baca kitab umpamanya gitu kan. Ya, ke bawah kebaca Quran. Yang tadinya bacaan huruf fa jadi diganti pa. Baik ya. Terus ayat yang ke-7. Iram dzatil imad. 1 2 3. Iram dzatil imad. Baik. Mudah ya. Tapi belakangnya sama-sama ada huruf qalqalah, yaitu huruf dan. Baik. Ayat yang ke-8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. 1 2 3. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baik. Allati lam yukhlaq, yukhlaq qafnya qalqalah apa ya? Qalqalah sughra. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. 1 2 3. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baik, ayat yang ke-9. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Coba 1 2 3. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Jabu as-sakhra bil kha. Jabu as-sakhra bil wad. Bas sekali lagi 1 2 3. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Ya, huruf kha. Ini huruf kha, bukan huruf qalqalah. Jangan sampai nanti ketika kita baca huruf kha, yang kha ini adalah sukun, kita baca yukhlaq. Sebagai contoh misalnya ayat ke-8, allati lam yukhlaq. Nah, baca seperti itu yukhlaq. Itu mengkolkolahkan huruf kha sukun. Atau misalnya wa thamud alladzina jabu as-sakhra. Nah, itu jangan dikolkolahin. Jadi yang pertama yukhlaq, lam yukhlaq. Yang kedua jabu as-sakhra. Jadi sakhra, jangan sakhra atau yukhlaq. Ya. Nah, enggak boleh. Jadi enggak semua huruf sukun dibaca qalqalah. Berarti cuma apa? Cuma huruf qalqalah aja. Hurufnya apa? Yang sama-sama kita tahu. Baju di toko kan? Ba, jim, dal, to, qaf. Udah, 5 itu aja. 5 huruf ini ba, jim, dal, to, qaf. Yang ketika qalqalah, ketika sukun dibaca qalqalah. Selebihnya enggak. Jangan nanti bacaan kita tuh kayak misalnya kalau istilah itu dalam qiraat tawallud itu menyeret bacaan. Misalnya begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu salah. Kenapa? Karena bacaannya di qalqalahin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi enggak semua bacaan sukun, huruf sukun dikolkolahin, cuma 5 kok. Ba, jim, dal, to, qaf. Kalau seperti itu namanya tawallud gitu. Dia menyeret bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan menyeret baca sesuai. Pokoknya ikutin. Huruf sukun yang wajib dipantulkan hanya ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Selebihnya enggak ada. Termasuk kha enggak termasuk.
allati lam yukhlaq atau jabus sakhra. Ya, kita ulangi 8 sampai 9. Coba silakan 1 2 3. 8 ayat 8 allati 1 2 3. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. 1 2 3. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. 9. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Baik. Ke-10. Wa fir'auna dzil autad. 1 2 3. Wa fir'auna dzil autad. Ini tips wafir. Jadi bukan fir, bukan wafir'auna, bukan fir tadi fir. Ya, wafir. Jadi tips nanti ada tafkhim dan tarqiq. Nah, ini karena ra-nya sukun lalu sebelum ra ada huruf fa yang arahnya kasrah, maka huruf ra ini dibaca dengan tarqiq tipis. Jadi baca wa fir'auna dzil autad. 1 2 3. Wa fir'auna dzil autad. Jangan dibaca wa fir'auna. Fir. Beda antara fir dengan fir. Beda antara fir dengan fir. Itu perbedaan antara tafkhim dan tar. Nih, apa namanya? Ini kan babnya bukan bab, artinya ini rohnya sukun. Cuman perbedaan bacanya hanya di tafkhim dan tar, ditebal dan tipis. Tapi jangan salah. Kalau seandainya ada musabaqah tilawatil Quran, perlombaan baca Al-Quran umpamanya, itu pun termasuk kategori penilaian tafkhim dan tar. Seandainya ada orang dia baca, seorang peserta dibaca Al-Quran, lalu dia melakukan sebuah kekeliruan yang seharusnya dibaca tafkhim, dibaca tebal jadi dibaca tar, atau dibaca tipis, dibaca tafkhim, dibaca tebal, itu juga termasuk kategori penilaian. Itu juga masuk kategori penilaian. Ya. Jadi kalau misalnya rohnya dia kan misalnya tipis nih, wa fir'auna dzil autad, dibaca tebal, wa fir'auna dzil autad, itu masuk al-lahnul khafi, kesalahan kecil. Begitu saking dulu namanya baca Quran itu betul-betul diperhatikan ilmu tajwid. Sekarang begini, Quran itu guru al-fakir mengibaratkan rambu-rambu. Ya rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita patuh rambu-rambu lalu lintas, kira-kira insya Allah nggak bakalan kecelakaan. Ya insya Allah nggak bakalan ketiga. Tapi kalau rambu-rambunya dilanggar, ya udah resikonya kalau nggak kecelakaan dalam hal ini, ya mungkin juga baca Quran. Kalau misalnya baca ini sesuai, benar. Kalau misalnya baca ini sesuai, dianggap sah. Seperti itu. Ya. Nah, tapi sekali lagi, makanya juga ingin sampaikan, jangan samakan level setiap orang. Penting nih. Jangan samakan level setiap orang. Itu. Setiap orang itu level bacanya nggak sama. Ya, taruh ibarat kata orang yang bisa baca. Kalau kita kategorikan sebagai orang yang bisa membaca Al-Quran, maka kita kategorikan nilainya itu dari 6 sampai 10. Kalau rapat kayak gitu kan, ya kan? Sejak kelima deh. Kalau 5 kan merah tuh. Kalau 5 kan merah. Nah kalau 5 ini, kalau kira-kira kalau ada orang umpamanya dinilai bacaannya 5 merah, jangan jadi imam kan? Jangan jadi imam. Tapi kalau misalnya bacaannya dikategorikan atau dapat penilaian, wah 6 deh. Berarti 6 itu kan artinya apa? Masih bisa lulus. Nah itu berarti masih bisa jadi imam. Nah nanti kan ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. Jangan jangan samain. Jangan samain. Selama dia bacaannya ibarat nilai 6 nih, dalam nilai 6 nih, maka masih boleh dia untuk jadi imam. Nah, jangan 5 aja. Ya, yang penting dia tajwidnya ukurannya 6,
makhrajnya huruf Bapak nilainya 6, fasahahnya dinilai 6. Ya. Kurang-kurang dikit nggak jadi masalah. Ingat ya, bukan salah. Kurang-kurang dikit, amin. Kalau salah nggak bisa. Betul ya. Tapi kecuali kesalahan kecil. Kalau kesalahan kecil dalam baca Quran masih bisa ditolak. Tapi kalau kesalahan besar enggak. Ya, kalau kurang dikit, umpamanya baca mad aslihi masih lebih dari 2 harokat. Umpamanya seperti itu. Terus belum bisa membedakan kadar bacaan antara mad jaiz, mad wajib atau mad asli. Itu nggak jadi masalah. Asal jangan yang pendek dibaca panjang atau panjang dibaca pendek. Kalau panjangnya 2 harokat dibaca 3 atau 4 masih nggak jadi masalah. Sebagai contoh kayak begini, umpamanya kan kalau yang itu kan kita baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada imam baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu masih dalam kategori betul dah. Walaupun mad aslinya lebih dari kadar 2 harokat, nggak jadi masalah. Yang salah kalau misalnya begini, yang harus dibacakannya dipendek. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu salah. Kenapa harus kan? Mad alif disukun itu bacaannya kalau nggak 2, kalau nggak 4, kalau nggak 6 harokat. Tapi ini nggak dibaca panjang sama sekali. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah itu. Tapi ganti banyak. Gitu aja seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, nah ketika pun kita udah bisa dalam tajwid, sekali lagi jangan mudah untuk menjustifikasi orang lain. Wah, antum salah. Ya, dalam sholat berjamaah itu, yang Al-Fakir sampaikan, dalam sholat berjamaah itu nanti setidaknya ada 2 penilaian. Pertama, penilaian secara fikih. Penilaian secara fikih kalau boleh dibilang itu penilaian secara undang-undang. Benar atau salah? Fikih itu ukurannya adalah betul atau salah, sah atau tidak sah. Itu adalah patokan fikih. Jadi ngomong dalam sholat jamaah yang pertama, pandangan dalam fikih. Yang kedua, nanti itu karena kita berjamaah, kita juga membutuhkan penilaian dari Allah Subhanahu. Jadi kalau fikih itu mungkin pandangan secara manusia melihat sah enggak sah. Tapi nanti ya Allah punya penilaian yang lain. Bisa jadi ya mungkin enggak sah secara ilmu fikih di mata manusia karena ada sebuah kesalahan. Tapi nanti Allah dengan sifat rahmat itu beda. Nah ini kita nggak tahu. Makanya kalau misalnya ada kita sholat jamaah, imamnya kurang dikit atau melakukan kesalahan kecil, al-hamdul khafi, maklum, jangan besok pindah ke tempat lain. Siapa imam ini? Pindah aja ke tempat lain. Dia berjamaah pindah ke tempat lain. Nggak bakalan kita bisa cari seorang yang betul-betul sempurna. Jadi apa yang kurang kira-kira masih dapat dimaklumin, ya tolong dimaklumi. Ya insya Allah mudah-mudahan makmur, sehat, afiat. Ke depan ya dari pengurus masjid Jamiatul Ikhwan bisa mengadakan yang namanya pelatihan azan, ya pelatihan khatib, pelatihan imam serta pelatihan yang lainnya, sebab kita ini butuh yang namanya regenerasi. Ya. Umur nggak ada yang tahu. Yang tua-tua, yang muda-muda nggak ada yang tahu. Yang penting kita butuh regenerasi. Jangan sampai alhamdulillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, suatu saat di masjid ini udah nggak ada sama sekali yang bisa imam, udah nggak ada sama sekali yang bisa khatib, udah nggak ada sama sekali yang bisa azan. Masjid kosong, kelompok kenapa? Nggak ada yang bisa imam. Atau alhamdulillah sholat Jumat libur, kenapa nggak ada yang bisa khatib? Bisa jadi karena
pernah ada kejadian sholat Jumat libur. Sholat Jumat nih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat kali ini liburkan karena khotibnya nggak datang. Lucu gak kira-kira kayak gini? Semua di dalam maju. Udah begini libur deh, silakan ke masjid terdekat yang lain ada khotibnya. Kan itu kan sesuatu yang alhamdulillah mama lo jangan sampai kayak gitu. Mudah-mudahan dari anak-anak bapak-bapak sekalian, semadirin sekalian semuanya ada yang bisa menjadi generasi dari imam, jadi khatib, jadi doa, insya Allah. Baik, sebelum kita tutup, begini ingin mengumumkan yang pertama, insya Allah pada hari Rabu dan hari Kamis besok, insya Allah ada buka puasa sunnah. Ya, buka puasa sunnah. Hari Rabu yaitu buka puasa sunnah tarawih. Hari Kamis buka puasa sunnah Arafah, tapi bukan di kota wakaf, tempatnya di samping. Jadi bagi jamaah hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang melakukan sholat puasa sunnah, baik puasa sunnah tarawih maupun puasa sunnah Arafah, dipersilakan bagi yang mau hadir buka puasa bersama. Terus bagi yang masih mau menitipkan hewan kurbannya kepada panitia Idul Adha Masjid Jami Al-Ikhwan, silakan hubungi panitia, bisa dengan Saudara Hamid, bisa dengan Ustaz Asep atau dengan Akhina Fauzan. Masih ada kesempatan banyak sampai Hamid 1 sampai hari Jumat, karena insya Allah kita potongnya hari Sabtu. Kalau ada yang mau hari Jumat mau ngasih ke dari masalah. Karena biasanya kalau udah hari H itu hari kambing nggak kasih betul. Kadang-kadang ada orang aja hari kambing ini pas apa namanya hari H aja. Kadang-kadang hari aja lebih istilah. Jadi kita potong insya Allah hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Tanggal hari Jumatnya pas hari Idul Adha-nya masih menerima. Karena potongannya insya Allah hari Sabtu. Baik. Sebelum doa ada yang disampaikan oleh Pak Suat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Ustaz Rifki Ainami, yang kami hormati Ketua Umum Masjid Jami Al Ikhwan Haji Zainal Abidin, yang kami hormati pula Ketua Panitia Musyawarah Umum dan Pemilihan Ketua Umum yaitu Bapak Haji Sapri Main, dan yang kita hormati pula Ayahanda senior kita Bapak Sadudin Daim Sadaim, yang kami pula yang Bapak jamaah yang ada bisa sebutkan satu persatu. Hari ini kebetulan di hari Sabtu akhir pekan, di mana kewajiban kami sebagai kepanitiaan musyawarah umum untuk menyampaikan updating data terkini dari responding paket yang kami kirimkan responding, di mana dari respon masyarakat di mana kami ambil dari beberapa unsur RT, RW, jamaah, dan juga dari kepengurusan pengurusan Masjid Jami Al Ikhwan periode berjalan. Kami telah mengumpulkan jumlah responden yang memang sudah terkumpul sekitar 106 orang di data kami, dan juga jumlah dukungan sekitar 237 suara, di mana kami menyebarkan kalau persentase 70 suara sudah masuk suara dukungan. Jadi hal ini kami lakukan sebenarnya bukan saat ini saja, tapi sudah dari 2 periode sebelumnya, 2 periodenya, di mana ini periode ketiga, di mana alhamdulillah apa yang kita lakukan ini sebenarnya ingin mencari generasi penerus, generasi muda yang memang nanti bisa berpartisipasi di dalam kepengurusan Masjid Jami. Dari responding memang terdapat 20 nama, 20 nama yang diusulkan, kandidat yang diusulkan. Saya sebutkan saja karena nanti kan ini ada hal
hal yang sifatnya amanah ya, di mana nama yang kami usulkan disebutkan oleh kepanitiaan. Yang pertama, nama yang diusulkan Bapak Ustadz Rifki Haitami, Ustadz Rifki Haitami. Yang kedua Ustadz M. Subki Dahlan. Yang ketiga Ustadz Asep Faisal. Yang keempat Ustadz Dede Kamaludin. Yang kelima Habib Reza. Yang keenam Bapak Hasanuddin Daim. Yang ketujuh Ustadz Khairul Umam. Yang kedelapan Bapak Haji Zainal Arifin. Yang kesembilan Bapak Haji Sapri Maik. Yang ke-10 Ustadz Wahidin Royani. 11 Bapak Anton Soeharto RW 08. Yang ke-12 Bapak Haji Wahid. 13 Bapak Haji Wahab. Yang 14 Bapak Fauzan Ibnu. Yang 15 Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah. Yang ke-6 Ustadz Afif Mustafa. Yang ke-17 saya sendiri Subhani masuk namanya. Yang ke-18 Pak Nasir. Saya nggak kenal Pak Nasir siapa nih? Ada. Yang ke-19 Bapak Muflis AM. Ada ya. Yang ke-20 Ustadz Naman. Jadi ada 20. Dari persentase yang kami hitung, kami ambil yang di atas 0%, ya, di atas 0%. Dari yang urutan 0 di atas 0% itu ada 7 nama. Ya, nanti 7 nama ini ya kita berusaha untuk memajukan untuk menjadi kandidat usulan. Dari yang ke-7 nama itu, yaitu yang pertama Bapak Haji Zainal Arifin SE mendapatkan 2,53% dukungan. Yang kedua Ustadz Dede Kamaludin mendapatkan dukungan suara 2,95%. Yang kelima Bapak Hasanuddin Daim bahasa diri 3,38%. Yang keempat Habib Reza 8,44%. Yang berikutnya Bapak Ustadz Subki Dahlan 14,77%. Lalu Ustadz Asep Faisal 26,58%. Yang paling teratas mendapatkan dukungan Ustadz Rifki Haitami sekitar 34,60%. Insya Allah 7 nama ini kita akan naikkan untuk kandidat. Dan pertanyaan dari jamaah, kapan ini diadakan pemilihan? Sesuai dengan instruksi yang telah kami terima dari kepengurusan, memang di 1 Muharram ya. Tapi nanti mengenai tanggal, hari bisa itu bergeser. Ya mungkin saya nggak tahu 1 Muharram itu di hari apa ya? 26 Juni di hari Kamis, Jumat, kita belum tahu. Nanti kita menunggu. Jadi jamaah nanti menunggu aja. Ada undangan ya, mungkin buat yang nanti akan ikut pemilihan, nanti dapat undangan dari kepengurusan di mana nanti tanggal 1 Muharram, tanggal 26 Juni. Tapi apakah itu nanti tanggal 26 Juni? Ya mungkin di geser paling tanggal 27-nya ya. 27. Sabtu, tapi Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Atau Sabtu malam Minggu. Iya. Ya. Itu ya tadi Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu. Insya Allah kita semua hadir. Ya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan dari nama-nama tadi ya, kandidat yang berasal dari dukungan ya responding jamaah itu sudah ada nama-nama yang bisa kita pilih sebagai ketua umum. Insya Allah amanah semua. Demikian Ustaz Rifki ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Pak Subhan. Iya. Pengumuman Sabtu depan pengajian subuh libur. Sabtu depannya karena motong Sabtu depannya juga libur karena bagi insya Allah mau ke Surabaya ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq ya, mengenai pemilihan ya. Al-Fakir masih menunggu instruksi dari guru ya, jadi ada 1 orang yang perlu Al-Fakir tanyakan. Kalau beliau mengizinkan insya Allah Al-Fakir maju, tergantung beliau. Ada 1 orang yang Al-Fakir Sabtu, 1 orang lagi yang beliau Al-Fakir tanyakan. Beliau bilang iya maju, kalau beliau bilang enggak, mau gimana lagi? Kita semua tergantung guru. Biar insya Allah ke depan jadi baik. Kalau orang tua alhamdulillah boleh mengizinkan ya 1 orang.
Semuanya kemudian dapat jawab. Insya Allah. Kita akan wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سبل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على